guys, jumpa lagi bersama saya Ferry Sihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Video kali ini adalah video terakhir saya tentang prediksi UTBK 2020. Seperti apa soal prediksinya? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 11. Perhatikan soal nomor 11 berikut. Di sini katanya suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang tidak terletak pada garis itu? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari dulu persamaan garis. Persamaan garis yang melalui 3,1 dan gradien 1/3. Rumusnya apa? Rumusnya di sini adalah ini, Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1-nya 3, Y1-nya 1, M-nya 1/3. Kita masukkan ke rumus ini. Diperoleh Y-1 sama dengan 1/3 dikali X-3. Nah ini 3-nya kita kalikan ke sini saja, berarti jadi 3Y-3 sama dengan X-3. Di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada min 3, kita coret, sehingga kita punya 3Y sama dengan X. Nah inilah persamaan garisnya. Kemudian lihat pertanyaannya, di sini katanya manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang tidak terletak pada garis. Artinya kalau tidak terletak, berarti kita tinggal masukkan saja opsinya ke sini. Mana di antara opsi yang di sini itu yang tidak memenuhi ini. Di sini katanya X-nya sama dengan 3Y. Kita cek opsi yang pertama. Apakah min 3 itu sama dengan 3 kali 0? Salah kan? Karena salah berarti opsi 1 ini dia tidak terletak pada garis ini. Nah berarti 1 betul. Karena 1 betul berarti 3 juga auto betul. Kemudian kita cek yang 2. 0,0. Apakah 0 itu sama dengan 3 kali 0? Betul. Karena betul, artinya apa? Titik 0,0 terletak pada garis. Tapi yang mau kita carikan yang tidak terletak pada garis. Sehingga opsi 2 ini salah. Kalau opsi 2 ini salah, berarti 4 juga auto salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Perhatikan soal berikut. Sebenarnya soal ini itu adalah soal bayangan dari soal nomor 11 yang tadi. Nah, soal nomor 11 yang tadi itu adalah soal UTBK tahun lalu. Di soal ini saya mencoba memodifikasi sedikit keterangan yang ada di soalnya sehingga cara penyelesaiannya agak sedikit berbeda. Meskipun pertanyaannya dibuat mirip. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung cek saja soalnya. Di sini katanya suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan min 3, min 1. Pertanyaannya manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang tidak terletak pada garis. Berarti caranya sama kayak yang tadi ya. Di sini kita harus cari dulu persamaan garisnya. Namun sebelum kita cari persamaan garisnya, di sini kita harus cari dulu gradien garisnya. Karena garisnya di sini melalui dua titik, 3,1 dan min 3, min 1, maka cara mencari gradiennya adalah, nah ini rumusnya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini saya pilih Y2-nya adalah yang min 1, Y1-nya 1, jadi seperti ini. X2-nya min 3, X1-nya 3, jadi seperti ini. Nah, ini kalau dikerjakan berarti hasilnya jadi min 2 per min 6, atau kalau diperkecil jadi 1/3. Nah setelah kita dapatkan nilai gradiennya, baru kita bisa mencari persamaan garisnya. Kita tinggal masukkan saja ke rumus yang tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1 Y1-nya tadi berarti yang ini, 3,1, M-nya 1/3. Masukin lagi ke sini, sehingga kita punya Y min 1 sama dengan 1/3 kali X min 3. 3-nya kita kalikan ke sini, sehingga kita punya 3Y min 3 sama dengan X min 3. Min 3-nya sama, kita coret, sehingga kita punya 3Y sama dengan X. Nah inilah persamaan garisnya. Pertanyaannya adalah manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang tidak terletak pada garis. Berarti karena tidak terletak pada garis, ini sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan saja opsi yang titik-titik yang ada di sini ke persamaan garisnya. Kalau misalkan titik-titiknya memenuhi persamaan garisnya, artinya titiknya terletak pada garis.
Yuk kita cek dulu opsi yang pertama 0,0. Di sini X sama dengan 3Y. Sekarang, apakah 0 itu sama dengan 3 kali 0? Betul kan? Karena betul artinya 0,0 terletak pada garis. Tapi yang mau kita cari kan yang tidak terletak pada garis. Sehingga opsi yang pertama ini salah. Kita coret. Karena opsi yang pertama salah, berarti opsi 3 juga pasti salah. Sekarang kita cek min 6,2. Apakah min 6 itu sama dengan 3 dikali 2? Nah ini salah. Nah karena salah artinya apa? Min 6,2 ini dia tidak terletak pada garis. Nah sehingga pernyataan 2 ini dia betul. Karena pernyataan 2 ini betul berarti pernyataan 4 juga betul. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Nomor 12. Perhatikan soal nomor 12 berikut. Yuk kita baca dulu soalnya. Di sini katanya grafik di samping menyatakan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah P, Q, R, dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nomor 1, katanya selisih antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Yuk kita langsung saja cek pernyataan 1 ya. Di sini katanya jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S. Di sekolah S, nah ini adalah jumlah perempuannya, ini adalah jumlah siswa totalnya. Sehingga kalau kita ingin menentukan jumlah siswa laki-lakinya tinggal dikurangin 370 kurangi 200. Berarti di sini laki-lakinya 170. Kemudian katanya di sekolah R juga sama, ini siswa perempuannya 220, total siswanya 420. Berarti jumlah laki-lakinya tinggal dikurangin 420 kurangi 220. Berarti laki-lakinya ada sebanyak 200. Di sini katanya apa? Selisih antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S. Oke, di sekolah S selisih antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Ini perempuannya 200, laki-lakinya 170. Berarti selisihnya 30. 30 katanya lebih besar daripada di sekolah R. Di sekolah R-nya perempuannya 220, laki-lakinya 200. Berarti selisihnya 20. Benar nggak sih 30 itu lebih besar dari 20? Benar kan? Nah, berarti opsi 1 benar. Karena opsi 1 benar, nah teman-teman nggak usah cek, langsung ini opsi 3 pasti benar. Sekarang kita cek opsi yang kedua. Opsi yang kedua katanya apa? Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R. Di sekolah R berarti di sini persentase siswa laki-lakinya. Berarti laki-lakinya 200. Kalau kita mau ngitung persentase berarti harus dibandingkan dengan jumlah siswa total. Berarti 200 ini dibagi 420 ya dikali 100% sebenarnya. Seperti ini. Katanya lebih kecil daripada di sekolah S. Di sekolah S-nya berarti laki-lakinya ada 170. Per totalnya 370 dikali 100%. Seperti ini. Nah di sini nolnya sama. Ini juga nolnya saya coret ya diperkecil. Kemudian 100%-nya sama saya coret juga. Sehingga kita punya ini 20/42 bisa diperkecil jadi 10/21 lebih kecil dari 17/37. Benar nggak sih 10/21 itu lebih kecil dari 17/37? Nah untuk membandingkan dua pecahan ini teman-teman nggak usah dibagi hasilnya berapa ya. Caranya mudah, ini tinggal kali silang saja. 37 kali 10 berarti jadi 370, 21 kali 17 berarti jadi 357. Benar nggak sih 370 itu kurang dari 357? Salah kan? Nah, berarti pernyataan 2 salah. Karena pernyataan 2 salah, berarti jawaban yang benar hanya 1 dan 3. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B. Perhatikan soal berikut. Soal berikut ini adalah soal bayangan dari soal nomor 12 yang tadi. Soal nomor 12 yang tadi itu adalah soal UTBK tahun lalu. Nah, di soal UTBK tahun lalu, teman-teman tadi bisa melihat ya, ada grafik, kemudian yang harus kita cari adalah manakah pernyataan yang benar tentang grafik yang tadi, begitu ya. Nah, di sini juga saya mencoba membuat soal bayangan dari soal yang tadi, dan di sini juga sama, kita harus membaca dari grafik, membaca data dari grafik ya. Yuk, kita sekarang langsung saja perhatikan soalnya. Di sini katanya, in which year did sales increase by the greatest percentage over the previous year? Artinya kurang lebih seperti ini, tahun berapa sih katanya ya penjualan itu meningkat, persentasenya itu meningkat
persentase terbesarnya itu meningkat kalau misalkan dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman cukup perhatikan gambarnya saja. Kita lihat gambarnya di sini ya. Kalau kita perhatikan nih, dari sini ke sini kan dia turun ya. Kemudian dari sini ke sini dia turun, dari sini ke sini dia naik, terus naik lagi, terus dia naik lagi. Kalau misalnya kita gambarkan, ini grafiknya jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman hanya perlu jeli saja dengan kalimat soalnya. Lihat di sini katanya penjualannya meningkat ya. Cari yang persentase penjualannya tuh terbesar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, berarti yang naik-naik itu berarti kan di sini, dan di sini. Nah, kira-kira garis yang ini, sama yang garis yang ini, yang naiknya sangat tinggi, yang mana? Berarti kan yang ini kan. Nah, karena ini naiknya yang tinggi itu yang ini, terus ini kan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Maka jawabannya itu dia meningkatnya itu pas tahun keberapa? Pasti di tahun tahun 88. Karena dia dari sini ke sini naiknya pesat banget. Nah, berarti jawabannya benar untuk soal ini langsung jawabannya yang C. Nomor 13. Perhatikan soal nomor 13 berikut. Di sini katanya suatu proyek dapat dikerjakan oleh 8 pekerja selama 20 hari. Setelah berlangsung selama 10 hari, proyek tersebut dihentikan selama 2 hari dikarenakan ada kendala teknis. Supaya proyek tersebut selesai tepat waktu, pimpinan proyek menambah jumlah pekerja sebanyak X orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini katanya P-nya sama dengan X, Q-nya sama dengan 2. Nah, untuk membandingkan nilai P dan Q, yuk kita cek penyelesaiannya. Pertama, kita bandingkan dulu, kita pindahkan maksud saya informasi yang ada di soal ke sini. Kita bandingkan antara jumlah pekerja dengan waktunya. Berdasarkan informasi yang ada di soal, katanya kalau misalkan ada 8 orang pekerja, maka mereka mampu menyelesaikan proyek dalam waktu 20 hari. Ternyata katanya proyek sudah diselesaikan selama 10 hari. Maka dalam waktu 10 hari yang tersisa, si 8 orang pekerja itu masih sanggup menyelesaikannya tepat waktu. Namun karena ada kendala teknis, proyek katanya dihentikan selama 2 hari. Sehingga waktu yang tersisa hanya 8 hari lagi. Tadi kapasitas 8 orang pekerja itu, dia mampu menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Kalau misalkan mereka dituntut untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 8 hari, mereka nggak sanggup. Sehingga apa? Mereka perlu pekerja baru gitu. Sehingga di sini jumlah pekerjanya bertambah. Nah, pertanyaannya di sini, ada berapa kan jumlah tambahan pekerjaannya seperti itu. Nah, di sini saya misalkan P itu adalah apa? Jumlah pekerja yang baru sekarang. Nah, sekarang teman-teman hanya perlu memperhatikan ini yang saya kotakin ya. Kalau 8 pekerja, dia menyelesaikan proyeknya dalam waktu 10 hari. Berarti kalau waktunya 8 hari, jumlah pekerjanya ada berapa? Begitu ya. Ketika kita membandingkan antara orang dengan waktu, maka perbandingan yang digunakan di sini adalah perbandingan terbalik. Jadi kalau misalnya ada hubungannya sama waktu, biasanya ini yang dipergunakannya itu adalah hubungan terbalik ya. Perbandingan terbalik. Berarti karena dia perbandingan terbalik, berarti teman-teman cukup seperti ini saja. Ini 8 per P, kita buat sama dengan ini dibalik. 8 per 10. 8-nya sudah sama, berarti P-nya adalah 10. P itu apa? P itu adalah jumlah pekerja yang sekarang. Asalnya 8 orang, sekarang jadi 10 orang. Berarti dari 8 orang ke 10 orang nambah pekerja sebanyak berapa orang? Nambah pekerjanya sebanyak 2 orang. Nah, si 2 orang inilah si X-nya. Berarti di sini P-nya sama dengan 2. Q-nya juga sama dengan 2. Nah, karena sama-sama 2, berarti P-nya sama dengan Q. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Perhatikan soal berikut. Soal ini adalah soal bayangan dari soal sebelumnya. Nah, kalau soal sebelumnya itu adalah soal UTBK tahun lalu. Di sini saya mencoba membuat soal bayangan dari soal yang tadi ya. Sama-sama tentang perbandingan juga, tapi beda masalah nih. Nah, bagaimana soalnya? Yuk kita langsung saja simak soalnya. Kita baca dulu soalnya. Di sini katanya dinding sebuah rumah akan dicat ulang. Arif, Budi, dan Ciko masing-masing dapat mengecat dinding tersebut sendirian selama 2, 3, dan 4 jam.
Proses pengecatan awal katanya dilakukan oleh Arif dan Budi secara bersama-sama. Setelah setengah bagian dinding itu berhasil dicat, proses pengecatan dilanjutkan oleh Ciko seorang diri. Jika X adalah total waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding rumah tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini P-nya sama dengan X, Q-nya sama dengan 3. Nah, untuk membandingkan nilai P dan Q, yuk kita langsung saja cek penyelesaiannya. Di sini kan awalnya katanya apa? Proses pengecatan awal dilakukan oleh Arif dan Budi. Berarti yang kita perhatikan Arif dan Budi dulu. Di sini katanya Arif dan Budi kalau misalkan mereka mengecatnya sendiri-sendiri ya, mereka butuh waktu 2 dan 3 jam. Tapi karena mereka bekerja bersama-sama, logikanya kalau misalkan 2 orang mengerjakan satu pekerjaan yang sama, itu kan waktunya akan semakin sebentar ya. Nah, di soal sebelumnya saya juga sudah menjelaskan kalau ada hubungannya sama waktu, maka perbandingan yang digunakan ini adalah perbandingan terbalik. Sehingga kalau misalnya di sini Arif itu dia berhasil mengecat seluruh bagiannya itu dalam waktu 2 jam, kita tulis sekarang jadi 1/2 karena perbandingan terbalik. Si Budi kalau dia mengecatnya sendirian, waktunya 3 jam. Berarti kita tulis 1/3. Karena Arif dan Budi mengerjakan bersama-sama, berarti ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini kita samakan penjebut jadi per 6 ya. 3 kali 1, 3, 2 kali 1, 2. Nah, ini dijumlahkan jadi 5/6. Kalau kita ingin menggunakan perbandingan terbalik seperti ini, angka atas tetap hasilnya harus 1. Sehingga di sini pembilang dan penyebutnya saya bagi 5 saja. Yang atas dibagi 5 berarti jadi 1. Yang bawah dibagi 5 berarti 6/5. Artinya apa sih maksud 1/6/5 ini? Artinya kalau si Arif dan Budi ini mereka mengecat bersama-sama, mereka butuh waktu 6/5 jam sampai dindingnya itu benar-benar dicat semuanya. Tapi di sini katanya, baca lagi soalnya ya, setelah setengah bagian dinding itu berhasil dicat, ternyata Arif dan Budi itu tidak menyelesaikan pekerjaan mengecat itu sampai beres. Sehingga di sini mereka hanya mengerjakan setengahnya. Kalau misalkan mereka mengerjakan sampai beres, waktu yang dibutuhkan adalah 6/5 jam. Tapi karena mereka mengerjakan setengahnya, berarti waktu yang dibutuhkannya juga setengahnya dari ini. Sehingga waktu yang mereka habiskan adalah 3/5 jam. Kemudian di sini katanya setelah setengah bagian dinding cat itu dicat oleh si Arif sama Budi, maka katanya proses pengecatan dilanjutkan oleh Ciko seorang diri. Di sini Ciko itu kalau misalkan dia ngecat semua dinding rumah, dia butuh waktu 4 jam. Tapi kan sekarang sisanya tinggal setengah bagian lagi kan. Nah, karena sisanya itu tinggal setengah bagian lagi, berarti waktu yang dibutuhkan oleh Ciko setengahnya dari 4 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh Ciko itu adalah 2 jam. Satu bagian dinding rumah 4 jam, berarti kalau setengah bagiannya 2 jam. Sekarang yang ditanya adalah apa? X-nya adalah total waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding rumah tersebut. Berarti kalau misalkan dindingnya itu semuanya dicat, butuh waktunya berapa? Nah, tinggal digabung. 3/5 ditambah 2. Berarti kan 2/3/5. Nah, 2/3/5 itu siapa? Si X-nya. Karena X-nya 2/3/5, berarti nilainya masih kurang dari 3. Sehingga di sini jawabannya P kurang dari Q. Jawaban yang benar adalah opsi yang B. Nomor 14. Perhatikan soal nomor 14 berikut. Di sini katanya X-nya di antara 0 sampai 5. Pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya ini, Q-nya ini. Nah, kita mau membandingkan nilai P dan Q-nya. Gimana caranya? Begini teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin membandingkan nilai P dan Q di soal ini, teman-teman boleh saja memasukkan nilai X-nya. Di sini kan X-nya di antara 0 sampai 5 ya. Teman-teman nanti tinggal pilih aja 2 angka di antara 0 sampai 5. Kemudian masukkan ke P sama Q-nya. Nanti tinggal bandingkan saja mana yang nilainya lebih besar begitu. Atau mana yang nilainya lebih kecil. Tapi beberapa dari siswa yang saya temui, mereka melakukan cara seperti itu. Untuk beberapa soal yang setipe seperti ini. Dan jawabannya kadang benar, kadang salah. Artinya apa? Mereka jawabannya itu belum tentu benar begitu. Artinya ada kesalahan yang mungkin mereka tidak tahu
kenapa sih kadang-kadang kalau misalnya saya menggunakan cara seperti itu, kadang benar, kadang salah. Nggak pasti benernya. Artinya kalau cara memasukkan nilai X itu belum tentu benar gitu ya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih cara pasti gimana caranya supaya ketika menemukan soal yang seperti ini tuh jawabannya pasti benar? Ada banget teman-teman. Caranya gimana? Ah, yuk kita langsung saja cek pembahasannya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu saja si P ini sama dengan Q-nya. Jadi kita buat sama dengan ini. Meskipun kita nggak tahu ya sebenarnya P itu apakah nanti jadi lebih besar, lebih kecil, atau emang beneran sama dengan. Tapi ya langkah awal kita buat sama dengan aja dulu. Kemudian di sini 4 min X pangkat 4-nya saya faktorkan jadi 2 min X kuadrat dikali 2 plus X kuadrat. Bawahnya tetap, nah yang kanan juga tetap. Ini 2 plus X kuadratnya sama, saya coret, sehingga kita punya 2 min X kuadrat sama dengan 2 min X. Di sini duanya juga sama ya, saya coret saja, min X kuadratnya pindah ke kanan, sehingga kita punya X kuadrat min X sama dengan 0. Nah ini kalau difaktorkan berarti jadi X dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya yang ini 0, yang ini X-nya 1. Kemudian kita buat garis bilangan saja, ini X-nya 0, ini X-nya 1. Karena di depan X kuadrat tandanya sudah positif, berarti kan daerah yang di sebelah kanan ini pasti tandanya positif. Yang ini negatif, yang ini positif ya, selang-seling. Nah, parameternya apa? Kalau misalkan nanti si nilai X-nya itu ada di daerah yang bertanda positif seperti ini, karena ini positif, maka kesimpulannya apa? Nanti P-nya pasti lebih dari Q. Tapi kalau misalkan nilai X-nya itu berada di antara 0 sampai 1, karena ini tandanya negatif, maka kesimpulannya nanti P-nya kurang dari Q. Nah, sekarang teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah syarat di awal. Lihat, di sini syaratnya adalah X-nya di antara 0 sampai 5. Kalau X-nya di antara 0 sampai 5, berarti kalau kita lihat daerah ini, berarti di mana sih 0 sampai 5 itu? Berarti di daerah sini dan daerah sini ya. Maka karena daerahnya itu di sini dan di sini, berarti kesimpulannya bisa P kurang dari Q, bisa P lebih dari Q. Berarti jawabannya yang mana? Masa jawaban A sama B benar? Gak mungkin kan? Di satu soal yang sama ada dua jawaban yang benar. Nah, karena tidak mungkin, maka di sini jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, inilah cara yang jitu, dimana kalau teman-teman pakai cara yang seperti ini, untuk soal yang tipenya seperti ini pasti jawabannya selalu benar. Nomor 15. Perhatikan soal nomor 15 berikut. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X-Y dengan Y-2X tidak sama dengan 0. Pertanyaannya apakah Y lebih besar dari 2X plus 5? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pernyataan pertama katanya X plus Y sama dengan min 2X plus 3Y. Nah, ini kita langsung saja ya, lihat penyelesaiannya. Pertama ini saya pindah ruas dulu, min 2X-nya ke kiri jadi 3X, Y-nya ke kanan jadi 2Y. Sehingga kita punya 3X sama dengan 2Y. Atau Y sama dengan 3/2X. Nah, untuk soal ini saya mau bahas detail dulu ya teman-teman ya. Nanti saya kasih cara yang mudahnya begitu ya. Pertama, karena saya mau menjelaskan detail dulu untuk soal ini, kita buat dulu koordinat sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita buat garis yang ini dulu lah ya. Garis Y sama, ini kita buat sama dengan, kita buat garis Y sama dengan 2X plus 5. Nah ini garisnya. Ini gimana cara ngegambar garisnya? Kenapa garisnya bisa seperti ini? Untuk sekarang teman-teman percaya aja dulu ya. Nanti saya jelaskan alasannya. Kemudian yang Y sama dengan 3/2X gambarnya seperti apa? Nah ini gambarnya seperti ini. Kemudian persamaan ini kalau dieliminasi dengan persamaan ini kan nanti dapat titik potong. Ini titik potongnya berapa? Nah ini titik potongnya min 10, min 15. Nah ini juga teman-teman percaya dulu aja. Sekarang karena ini titiknya min 10, min 15, yuk kita ambil titik yang berada di sebelah kanan titik ini. Tapi masih terletak di garis yang merah ya. Karena kita mau mengambil titik yang di sebelah kanan, artinya apa? Si X-nya harus lebih besar dari min 10. Nah, di sini saya pilih X-nya 2. X-nya 2 dimasukkan ke sini, 3/2 kali 2 berarti Y-nya dapat 3. Nah, sekarang kalau titik 2,3 ini kita masukkan ke sini, Y-nya 3, X-nya 2 ya, ganti ya.
Berarti 3 lebih besar dari 4 tambah 5, 9. Benar nggak sih 3 itu lebih besar dari 9? Salah ya? Nah, berarti kesimpulannya nanti bukan lebih dari, tapi jadi Y-nya kurang dari 2X plus 5. Nah, itu kalau kita mengambil titik yang ada di sebelah kanan, min 10, min 15. Sekarang saya mau mengambil titik yang berada di sebelah kiri. Nah, berarti kalau di sebelah kiri, nilai X-nya harus kurang dari min 10. Nah, di sini saya ngambil X-nya min 12 masukkan ke sini, dapat Y-nya min 18. Nah, kalau titik min 12, min 18 ini kita masukkan ke sini, maka hasilnya nanti jadi Y lebih besar dari 2X plus 5. Tuh, karena nanti pertanyaannya kan apakah Y-nya lebih besar dari 2X plus 5? Jawabannya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Karena ada dua jawaban yang mungkin, maka di sini pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi kalau gini teman-teman, kalau misalkan soal ini kita kerjakan dengan cara seperti tadi ya, wah ini habis banget waktunya ya, padahal di UTBK kan waktunya terbatas. Nah, makanya di sini tadi saya bilang, teman-teman percaya aja dulu garisnya seperti itu. Kenapa? Ya karena ada cara mudahnya. Nah, cara mudahnya ya kita nggak perlu pakai cara seperti ini sebenarnya. Caranya gimana? Sederhana sekali teman-teman. Lihat caranya, seperti ini. Pertama, garis ini kan tandanya lebih dari, kita buat dulu sama dengan aja ya. Y sama dengan 2X plus 5, kemudian kita cari gradiennya. Kalau udah Y sama dengan, artinya gradien itu adalah koefisien depan X. Ini gradiennya berarti 2. Kemudian yang ini, Y sama dengan 3/2X. Karena ini udah Y sama dengan, berarti gradiennya di sini apa? 3/2. Parameternya sekarang seperti ini. Kalau gradien dari garis yang di pernyataan itu nilainya berbeda dengan gradien dari garis yang ada di soal, maka pernyataan 1 udah pasti tidak cukup. Dah, parameternya seperti itu aja. Jelas ya? Kalau misalkan gradien dari pernyataannya ini berbeda dengan gradien dari soal, maka dia tidak cukup. Berarti kalau misalkan gradien dari pernyataannya sama dengan gradien yang ada di soal, berarti pernyataannya jadi cukup, begitu ya. Nah, berarti ini karena beda, berarti pernyataan 1 tidak cukup. Sekarang kita perhatikan pernyataan kedua. Yang ini saya faktorkan jadi Y plus 2X dengan Y min 2X, yang kanan tetap Y min 2X. Di sini karena Y min 2X-nya tidak 0, ini bisa dicoret nih, Y min 2X-nya, sehingga kita punya Y plus 2X sama dengan 1. Atau Y-nya sama dengan min 2X plus 1. Nah, ini garisnya udah Y sama dengan. Karena udah Y sama dengan, berarti gradiennya itu adalah koefisien depan X. Berarti di sini gradiennya berapa? Min 2. Nah, ini min 2, gradiennya sama tidak dengan gradien soalnya? Beda. Karena beda, berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. 1 tidak cukup, 2 tidak cukup. Sekarang bagaimana kalau digabungkan? Nah, kalau misalkan kita mau menggabungkan pernyataan 1 dan 2, parameternya juga sederhana. Sekarang lihat gradien yang ada di pernyataan 1 dan 2. Kalau seandainya gradien yang ada di pernyataan 1 dan di pernyataan 2 ini nilainya berbeda, maka ini hasilnya jadi cukup. Artinya, karena di sini gradiennya 3/2, ini gradiennya min 2, berarti gradiennya berbeda kan? Karena gradiennya berbeda, artinya apa? Pernyataan 1, kalau digabung dengan pernyataan 2, maka dia bisa menjawab pertanyaan ini. Sehingga dua pernyataan kalau digabung ini hasilnya jadi cukup. Jadi jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, teman-teman boleh klik like-nya dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaat yang sama dari video kita kali ini. Thank you for watching and don't forget subscribe. Ya, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Stop play. Bagaimana soal prediksi kita kali ini? Stop. Video kali ini adalah video terakhir saya tentang prediksi UTBK 2020. Oh iya teman-teman. Stop play.